Terima kasih Anda masih bersama Teleskop Hukum. Semakin seru perbincangan kita dalam tema pil pahit itu bernama pilot dalam konteks kasus gagal bayar KSP Indonesia terhadap nasabahnya yang diduga merugikan hingga 14 triliun rupiah. Masih bersama dengan Profesor Okto, kita segera berbincang. Prof, tadi kita bicara mengenai konteks bagaimana bisa menjalani proses hukum dalam kaitan PKPU dan juga pilot tadi. Tadi ada statement menarik bahwa bila perdamaian sudah disepakati oleh semua pihak dan diputuskan oleh pengadilan, maka itu mengikat seluruh nasabah yang ada. Lalu bagaimana dengan nasabah yang tadi kita dapat informasi bahwa ada nasabah yang tidak mau ikut dalam proses PKPU atau bahkan pilot, tapi mencoba melalui jalur lain polisi. Apakah ini diperbolehkan, Dok? Mereka tidak akan dapat apa-apa. Makanya di sini perlu mungkin saya sampaikan sebagai edukasi, karena memang masih banyak paradigma atau pemahaman dari masyarakat terhadap hal ini yang sangat berbeda dan merugikan. Mereka berpikir kalau lapor polisi dapat uang. Oke. Ya, hampir 85% masyarakat pada umumnya di Indonesia kalau ada kasus-kasus ini menganggap lebih cepat kalau lapor polisi. Padahal perlu diingat, kalau kita lapor polisi, polisi itu tidak berwenang untuk memberikan uangnya kepada kita. Polisi tidak, umpamanya ya, disita polisi lah hartanya si debitur. Polisi itu tidak berwenang membayarkan itu kepada kita. Polisi hanya menangkap orang itu, memprosesnya, dibawa ke pengadilan, nanti pengadilan menghukum. Gitu. Tapi selama ini pikiran orang, kalau dia lapor polisi, uangnya didapat. Nah, lantas bertanya, kenapa saya waktu itu pergi ke polisi? Tujuan saya ke polisi bukan supaya uangnya dapat. Saya laporkan ikut di PKPU. Hak saya sudah saya daftarkan di sana. Saya datang ke polisi hanya meminta polisi, tolong Pak Polisi, supaya disita harta-hartanya ini. Nanti kalau terjadi, jadi jangan sempat dulu hartanya ini dialihkan kemana-mana. Tujuan saya itu bukan supaya uangnya dapat dari polisi. Nah, tapi kalau nanti sudah pilot, maka kurator nanti bisa mengambil harta itu setelah disita oleh polisi. Tapi banyak sekali masyarakat keliru. Dikiranya ini akan polisi bisa bayar pada dia. Polisi nggak punya kewenangan membayarkan itu kepada yang menyelidik, kemudian memberkas, bawa ke pengadilan yang memutuskan. Sementara pengadilan belum tentu memutuskan ganti ruginya, Pak. Gitu, Prof, ya. Pengadilan bisa saja kalau itu dinyatakan berasal dari kejahatan, dipakai untuk kejahatan, maka pengadilan akan merampas itu untuk negara. Tapi dalam konteks, ya artinya larinya ke negara, bukan kepada si kreditur. Ini kasus yang terjadi dengan beberapa travel agent dulu ya. First travel ya? Contohnya. Di sana PKPU terjadi, dilaporkan polisi, diproses, akhirnya hakim memutuskan harta ini dirampas untuk negara. Kreditur nggak dapat apa-apa. Nah, lain halnya, ini saya jelaskan pada masyarakat sebagai edukasi ya. Lain halnya begini, barang kita, saya punya berlian, dicuri orang. Tentu saya lapor polisi dong. Betul. Nah, kemudian polisi nangkap, hartanya disita, berliannya disita. Nah, nanti setelah ini kan bisa kembali kepada kita, baik melalui polisi, baik melalui pengadilan, nanti diserahkan kepada pemilik. Nah, jadi ini kasihan sekali masyarakat ini. Dikit-dikit lapor polisi aja bercepat, gitu kan? Nah, lantas orang bertanya, kalau begitu kenapa orang melapor polisi dalam kasus seperti ini? Orang melapor polisi biasanya, kalau orang ada penipuan umpamanya, dilapor polisi, biasanya orang itu takut ditangkap. Daripada takut ditangkap, dia kembalikan uangnya. Ya kan? Ya, betul. Nah, itu yang terjadi dalam praktek, yang terjadi under table penyelesaiannya kan gitu. Tapi dalam kasus seperti ribuan orang, 14 triliun, bagaimana mungkin kita bisa menekan si KS ini korporasinya? Nggak mungkin KSP-nya ditekan. Ya kan? Jumlahnya besar kan begitu. Jadi saya pikir masyarakat harus memahami, daftarlah kepada hak-haknya itu. Kalau tidak, itu Anda akan kehilangan hak. Pendaftaran itu biasanya ada komunitas tersendiri atau bikin satu? Kan ada, pakai email aja kan. Pengurus kan sudah bukan di koran, dikirim oleh email, didaftar, selesai. Nah, nanti kan diverifikasi. Tadi juga hari ini ada rapat verifikasi. Nanti akan disebutkan di situ, berdasarkan verifikasi di dalam rapat kreditur, maka ditetapkanlah siapa kreditur yang sah. Ya kan? Nah, kreditur yang sah inilah yang nanti yang punya dapat bagian seandainya ada PKPU perdamaian yang dibayarkan dan ada yang pilot. Di luar ini nggak dibayar lagi.
Artinya kerugian sudah 2 kali nih, bila tidak ikut tadi perkumpulan tadi Pak ya? Iya, kalau dia tidak ikut datang ke pengadilan untuk mendaftarkan PKPU, maka dia kehilangan tagihan. Iya, walaupun dia melapor polisi, walaupun belum bisa nangkap, polisi nggak bisa ngasih ganti rugi juga. Sekiranya juga pengadilan nanti, umpamanya, pengadilan menetapkan harta ini dibagikan kepada kreditur umpamanya, kalau pilot umpamanya, maka si kurator tidak bisa juga membayar kepada dia. Oke, karena tidak terdaftar. Dia tidak termasuk dalam daftar kreditur yang sah. Oke, bicara polisi Pak, apa yang bisa polisi lakukan dalam konteks PKPU? Kalau PKPU sebenarnya, kalau polisi ini hanya membantu masyarakat untuk melihat apakah ada tindak pidana di sana. Kalau ada tindak pidana, terlepas PKPU dikabulkan atau tidak dikabulkan, dia tetap harus proses kasus itu. Berarti karena ini bukan delik aduan. Ini bukan delik aduan, jangan hentikan kasus itu. Kedua, kalau ada TPPU di sana, tindak pidana pencucian uang, sitalah cepat barang itu supaya nanti apakah PKPU, apakah pilot, uang itu bisa diserahkan kepada si kreditur yang berhak gitu. Tapi kalau polisi tidak melakukan penyitaan, membiarkan itu terjadi dan berharap bisa ada perdamaian antara kreditur debitur, nah itu pasti si krediturnya dirugikan. Tapi polisi berhak Pak, berhak atau tidak Pak, menolak atau tidak melakukan penyitaan aset itu, diminta atau tidak diminta? Diminta atau tidak diminta, dia wajib melakukan itu. Wajib ya, itu garis besar ya. Wajib itu, dia harus sita. Artinya tidak ada pilihan, tidak ada argumentasi, polisi menolak dengan berbagai alasan kaitan dengan persoalan ini ya? Tidak bisa, apalagi gini ya, kalau polisi ini kan belum ditahan, satu orang belum ditahan. Saya juga heran, kok begitu kasusnya besar, nggak ada satu yang ditahan. Katanya udah tersangka. Saya dengarnya alasannya kalau ditahan nanti dia tidak bisa bayar hutangnya. Ini menurut saya kan nggak masuk akal nih. Ya kan, nggak masuk akal dong. Ya kan? Nah, kalau sudah ada cukup bukti orang ini melakukan kejahatan, maka agar dia jangan melarikan diri, agar dia tidak menghilangkan barang bukti, dia patut ditahan. Itu harus diajukan atau inisiatif polisi? Inisiatif polisi dong. Karena itu bukan delik aduan ya? Delik aduan. Jadi polisi sebenarnya punya kewajiban, tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan hanya memikirkan kepentingan daripada si debitur umpamanya kan. Kepentingan masyarakat juga dilakukan. Pertanyaan kita sekarang, berapa banyak yang sudah disita oleh kepolisian? Itu kan kita nggak tahu ini. Jadi harapan saya sebenarnya, kasihanlah. Mari kita kasihan kepada si kreditur ini. Tadi kita lihat di tayangan tadi itu, coba kita lihat kan, sampai dia makan bubur. Apa kita tega membiarkan seperti itu? Gitu ya. Pak, bicara PKPU dan juga tadi bicara edukasi. Apa sih tahapan yang harus dilewati Pak sebelum kita mengajukan PKPU atau kepailitan apabila kita merasa dirugikan dalam konteks contoh seperti kasus KSP Indosuria ini? Tahapannya itu sebenarnya biasanya kalau orang menitipkan uangnya di koperasi seperti ini, kan dia pas sudah tagih kan, pas sudah tagih. Nah kalau sampai sudah, kan di sana ada bilik deposito. Kalau sudah jatuh tempo, itu kan pasti kan harus dibayar. Nah kalau sudah tidak dibayar, ini saya kira berarti kan penipuan. Dia sudah, ya bisa dia dikatakan penipuan kalau ada unsurnya, tapi paling tidak uang prestasi yang pasti, gitu kan. Nah, kalau uang prestasi seperti ini bisa melalui gugatan perdata biasa, bisa melalui kepailitan, bisa melalui PKPU. Ya kan? Kalau masih mungkin ada harapan bayar, bisa perkara biasa gitu loh. Tapi inti sebenarnya di sini menjadi heran saya, pemerintah juga harus melihatnya di sini. Oke, Pak Oto, ini semakin menarik. Tadi kita bicara mengenai bagaimana pemerintah harus terlibat. Kita akan bicarakan dalam segmen berikutnya karena penting dan menarik bahwa pemerintah seharusnya menaruh perhatian terhadap persoalan besar ini. Karena bukan hanya melibatkan 2, 3, atau 10, 20 orang. Ini sudah ribuan orang dan sangat meresahkan. Kita segera kembali. Dan pemirsa Televisi Hukum, dalam segmen terakhir nanti kita akan coba mendengar ulasan maupun kesimpulan akhir dari narasumber kita, Bapak Oto Hasibuan, terkait kasus gagal bayar KSP Indosuria terhadap nasabahnya yang diduga merugikan hingga triliunan rupiah. Kami segera kembali.